of Donna. Coba hubungi Bayu lagi, Rio. Kita tidak mungkin menunggu lama duduk di teras rumah ini, kataku kepada Rio. Aku dan Rio mengantarkan Caca pulang. Sampai di rumahnya, pintu terkunci dan rumah seperti kosong. Kemana Mbok Siti, pembantu mereka? Nunggu lama-lama duduk di teras ini membuatku bosan. Sudah mah, tapi tidak diangkat, jawab Rio setelah menempelkan ponselnya di daun telinga. Mama Mila, Mama. Caca masih belum berhenti menangis, memanggil Mila. Caca, nanti Oma akan membawa Caca menemui Mama Mila. Sekarang berhentilah menangis. Aku berusaha menenangkan Caca. Oma, Mama Mila kenapa dibawa polisi? Tanya Caca dengan mata sudah sembab karena menangis. Entahlah, Oma juga belum tahu. Nanti Oma tanya ke papamu ya, jawabku menyeka air mata Caca. Caca sepertinya tidak bisa jauh dari Mila. Mila berhasil membuat Putri Luna menganggapnya seperti ibu kandung. Nyonya dan Rio, tiba-tiba Mbok Siti datang dari luar pagar. Dia menenteng tas seperti dari melakukan perjalanan jauh. Kamu dari mana, Mbok? Tanyaku. Aku baru keluar dari penjara, Nyonya, jawab Mbok Siti yang membuatku dan Rio terkejut. Penjara? Apa yang terjadi sebenarnya? Mbok Siti keluar dari penjara dan Mila baru masuk penjara. Apakah ada hubungannya semua ini? Apa yang terjadi, Mbok? Tanyaku dengan sangat penasaran. Nyonya, sebaiknya kita bicara di dalam saja. Kasihan Non Caca, mungkin belum makan, jawab Mbok Siti menatap iba ke Caca. Oke, sekarang kamu buka pintunya, ucapku. Mbok Siti, pembantu yang sudah dianggap Bayu dan ibunya seperti keluarga. Dia pembantu yang setia. Namun kenapa dia bisa dipenjara? Apakah Mila melakukan kejahatan yang menjadikannya kambing hitam? Oh Tuhan, kenapa perasaanku tidak enak? Aku harus menemui Mila di penjara untuk mendapatkan informasi. Mbok, kamu baru pulang dari penjara, membawa kunci rumah ini? Tanyaku heran, karena kalau Mbok Siti tertuduh sementara, mustahil kunci rumah dibawanya. Tadi, teman dan Bayu yang memberikannya, Nyonya, jawab Mbok Siti. Siapa teman Bayu, Mbok? Tanyaku. Itu pasti Bunda, timpal Caca. Bunda siapa, Caca? Tanyaku lagi. Wanita yang akan menjadi istri kedua dan Bayu, Nyonya, jawab Mbok Siti. Permisi Nyonya, aku buatkan minum dulu. Setelah pintu dibuka dan kami masuk, Mbok Siti berlalu ke dapur. Jadi ini masalahnya. Mila pernah minta tolong padaku tentang Bayu yang akan menikah lagi dengan wanita lain. Saat itu aku sedang kesal karena dia mencoba menghitung-hitung tentang balas budinya membantuku. Aku kesal karena dia sudah melupakan kalau akulah yang merawatnya selama ini. Kekesalanku bertambah saat aku tahu Mila mencoba mengancam Lani di belakangku. Bayu akan menikah lagi? Tanya Rio seakan tidak percaya. Iya, Mila pernah bilang begitu. Tapi Mimi kurang yakin karena selama ini Mila berhasil membuat Bayu tidak berpaling ke wanita lain, jelasku. Silahkan diminum, Nyonya dan Rio, kata Mbok Siti setelah 3 cangkir teh hangat diletakkan di atas meja tamu. Non Caca, ini roti selai kacangnya. Mbok Siti menyodorkan roti kepada Caca. Makasih Mbok, ucap Caca dan memakan roti yang diberikan Mbok Siti. Mbok, ayo duduk di sini. Tolong jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Aku menyuruh Mbok Siti duduk di salah satu kursi tamu ini. Sebaiknya dan Bayu saja yang menjelaskan, Nyonya. Mbok takut. Mbok Siti
tidak melanjutkan kata-katanya yang kutangkap dia sedikit ketakutan. "Mbok, jangan takut. Mila memang sepupuku. Tapi kalau dia salah, tidak akan kami bela," ucap Rio yang juga bisa membaca raut muka Mbok Siti. Mbok Siti menceritakan tentang racun yang membuat Ibu Bayu sekarat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Mbok Siti yang menjadi tersangka karena dia yang menyajikan makanan dan minuman untuk Ibu Bayu. Dan ternyata Mila lah yang menyampurkan racun itu ke makanan Ibu Bayu. "Aku tidak menyangka Mila melakukan sejauh itu, Mi," kata Rio setelah mendengar cerita Mbok Siti. "Mimi juga tidak percaya dia bisa melakukan kecerobohan itu," jawabku. "Kecerobohan? Ini kejahatan, Mi, bukan kecerobohan," sanggar Rio. "Maksud Mimi kecerobohan dan juga kejahatan, Rio," kataku berusaha meluruskan sesuai pemikiran putraku ini. "Mama Mila meracuni nenek. Tidak mungkin, Omah. Mama Mila tidak mungkin sejahat itu," sangga Caca yang juga ikut mendengar cerita Mbok Siti. "Caca, sebaiknya kita tanyakan saja ke papamu nanti," ucapku. Tidak tahu harus berkata apa lagi membela Mila. Caca sudah besar dan juga sudah mengerti dengan keadaan, Mi. "Sebaiknya jujur saja tentang apa yang terjadi," ucap Rio. "Rio, bagaimanapun juga Mimi tidak suka Mila tampak jahat di muka Caca." Mila salah, ya tetap salah. Kenapa yang salah dibela?" Aku diam, menarik nafas dalam, tidak mau melawan kata-kata putraku ini. Dia benar tentang sebuah kejujuran. Tapi bagaimanapun juga di hatiku masih ada rasa sayang dan peduli terhadap Mila. Aku yang merawatnya dan mendidiknya. Andaikan Rio tahu tentang kejahatan yang aku lakukan dulunya, apakah dia masih bisa berkata tentang sebuah kejujuran yang ada dalam pikiran dan prinsipnya? Aku melakukan semua itu demi dia. Segala cara aku lakukan agar Rio mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Meskipun aku melakukan sebuah kesalahan besar, itulah juga yang dilakukan Mila sekarang dan dulunya terhadap Luna. "Mbok, kenapa Mila bisa terbukti bersalah?" tanyaku lagi. "Berkat barang bukti, Nyonya," jawab Mbok Siti pelan. "Apa barang bukti itu, Mbok?" tanya Rio yang sama penasarannya juga denganku. "Sebuah foto transaksi Non Mila membeli racun kepada seorang lelaki, dan Rio," jawab Mbok Siti lagi. "Transaksi beli racun? Kok bisa seseorang mengambil foto tersebut?" Aku semakin penasaran. "Aku tidak tahu, Nyonya dan Rio. Non Lani berhasil membuktikan semua itu." Aku dan Rio terkejut mendengar sebuah nama yang disebut Mbok Siti. "Lani, apakah dia wanita yang sama dengan Lani yang akan dinikahi putraku? Atau apakah ini kebetulan mereka memiliki nama yang sama?" "Lani siapa, Mbok?" tanya Rio. Sesaat aku dan Rio saling bertatapan saat nama itu disebut Mbok Siti. Non Lani itu wanita yang baik yang akan dinikahi Den Bayu. Wanita baik tapi berusaha menjadi orang ketiga di rumah tangga Mila dan Bayu. Apakah pantas sebutan wanita baik itu disematkan padanya? Aku sangat penasaran, ingin melihat wajah Lani, wanita yang berhasil membuat Bayu berpaling dari Mila. Mudah-mudahan dia bukan Lani yang sama dengan wanita yang akan dinikahi Rio. Rasanya aku tidak sanggup melihat kekecewaan di mata putraku saat Lani yang dimaksud adalah Lani yang sama dengan wanita perusak rumah tangga Mila dan Bayu. Mudah-mudahan mereka bukan wanita yang sama. Mungkin namanya saja yang sama, Mi. Laniku wanita yang baik
dan tidak mungkin berbuat seperti wanita yang merusak rumah tangga Mila dan Mas Bayu. Rio berusaha berpikir positif tentang wanita yang dicintainya. Mudah-mudahan hanya kebetulan nama mereka yang sama, ucapku. Entah kenapa, aku sangat tertarik sekali ingin melihat Lani yang akan dinikahi Bayu. Aku juga penasaran kenapa dia bisa mengambil foto tentang kejahatan Mila. Tidak mungkin suatu kesengajaan wanita itu melakukannya terhadap Mila. Apakah Mila berusaha meracuni wanita itu tapi salah sasaran? Atau Mila memang ingin menghabisi nyawa ibu Bayu? Aku akan menemui Mila dan menanyakan semua ini. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku dengan cerita Mbok Siti. Kenapa Mila bisa kalah? Ini bukan suatu kebetulan. Aku yakin wanita itu melakukan sesuatu yang telah direncanakan. Kasihan Mila. Bersambung.